Tasikmalaya, Mutiara Priangan Timur. Tasikmalaya, kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, memiliki luas wilayah 171,61 km persegi. Kota ini dikenal dengan julukan Mutiara Priangan Timur dan Delhi Van Java. Mutiara Priangan Timur merujuk pada posisi strategisnya di jalur utama selatan Pulau Jawa. Sementara, Delhi Van Java merujuk pada kontur wilayah Tasikmalaya yang sebagian besar adalah perbukitan, terutama di daerah timur, yang mirip dengan Delhi, India. Tasikmalaya juga dikenal dengan julukan Kota Santri dan Kota Tenun, yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah kota ini. Kota Santri merujuk pada banyaknya pondok pesantren yang berdiri di hampir semua sudut kota Tasikmalaya. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang menjadi pusat penyebaran dan pendidikan agama Islam. Pada tahun 2019, Tasikmalaya tercatat sebagai salah satu kota santri dengan jumlah pondok pesantren terbanyak di Indonesia. Ada 1.318 pesantren di Kabupaten Tasikmalaya dan 206 pesantren di kota Tasikmalaya. Selain itu, Tasikmalaya juga dikenal sebagai Kota Tenun. Kota ini memiliki banyak industri tenun yang berkembang pesat. Hasil tenun dari kota ini antara lain tenunan tradisional Sunda, seperti kain songket yang diproduksi dengan kualitas tinggi. Tasikmalaya, nama yang terlahir dari pasir dan sejarah. Nama Tasikmalaya memiliki asal-usul yang unik dan menarik. Nama ini berasal dari dua suku kata dalam bahasa Sunda, keusik, yang berarti pasir, dan ngalayah, yang berarti banyak bertebaran atau terhampar. Jadi, keusik ngalayah dapat diartikan sebagai pasir yang banyak bertebaran atau terhampar. Pelafalan, keusik ngalayah, kemudian berubah menjadi Tasikmalaya. Perubahan ini mencerminkan evolusi linguistik, serta perubahan dramatis dalam sejarah dan geografi wilayah tersebut. Nama Tasikmalaya erat kaitannya dengan letusan dahsyat Gunung Galunggung pada tahun 1822. Gunung Galunggung, yang terletak di dekat Tasikmalaya, adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Pada tahun 1822, gunung ini meletus dengan dahsyat, menciptakan hujan pasir kemerahan yang sangat panas, abu halus, awan panas, serta lahar. Letusan ini sangat merusak dan menewaskan ribuan orang. Pasir dari letusan ini menyebar luas, menciptakan lanskap baru yang dipenuhi pasir. Inilah yang menjadi inspirasi untuk nama Tasikmalaya. Pasir dari letusan Gunung Galunggung yang bertebaran luas seperti lautan, memberikan identitas baru bagi wilayah ini. Dengan demikian, nama Tasikmalaya bukan hanya sekadar nama. Ini adalah simbol dari sejarah dan geografi wilayah tersebut, sebuah pengingat akan kekuatan alam dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan. Tasikmalaya, sejarah dari era kebataraan hingga menjadi kabupaten. Era kebataraan, masa sebelum Islam. Dari abad ke-7 hingga 12, wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, diketahui berada di bawah pemerintahan kebataraan dengan pusat pemerintahan di sekitar Galunggung. Beberapa batara atau sesepuh memerintah pada masa ini, termasuk Batara Semplak Wajah, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang. Mereka adalah pemimpin spiritual dan politik yang memegang peranan penting dalam masyarakat pada masa itu. Pendirian Kerajaan Galunggung. Pada tanggal 21 Agustus 1111, Batari Hyang mendirikan Kerajaan Galunggung. Kerajaan ini bertahan hingga 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang. Kerajaan Galunggung menjadi pusat kekuatan politik dan budaya di wilayah tersebut, dan meninggalkan jejak penting dalam sejarah Tasikmalaya. Periode pemerintahan di Sukakerta. Periode berikutnya adalah pemerintahan di Sukakerta dengan ibu kota di Dayuh Tengah, sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya, yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Pada masa ini, Sukakerta mengalami perkembangan signifikan dan menjadi pusat kegiatan politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Masa kedatangan Islam. Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa,
kedudukan Pajajaran mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaannya, termasuk Surakarta, berusaha melepaskan diri. Ini menandai awal dari perubahan besar dalam sejarah Tasikmalaya, dari era Hindu-Buddha ke era Islam. Perubahan nama menjadi Tasikmalaya. Pada tahun 1902, distrik Tasikmala Opet Jijariang dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sukapura. Kemudian, pada tahun 1913, nama Kabupaten Sukapura secara resmi mengalami perubahan menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Perubahan ini mencerminkan perubahan identitas dan orientasi politik wilayah tersebut, sejalan dengan perkembangan sejarah dan budaya di Indonesia. Sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya adalah cerita tentang perjuangan dan transformasi. Dari era kebataraan hingga menjadi kabupaten, Tasikmalaya telah melalui berbagai perubahan dan tantangan. Namun, melalui semua ini, Tasikmalaya tetap bertahan dan terus berkembang, mencerminkan semangat dan ketahanan masyarakatnya. Ki Rangga Gading, legenda Tasikmalaya yang menginspirasi. Salah satu legenda yang terkenal dari Tasikmalaya adalah legenda Ki Rangga Gading. Kisah ini berasal dari Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat dan berlatar tempat di wilayah Kecamatan Karangnunggal. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang sangat sakti bernama Ki Rangga Gading. Sayangnya, Rangga Gading suka menyalahgunakan kesaktiannya untuk hal-hal yang tidak baik seperti mencuri. Oleh karena ia bisa mengubah dirinya menjadi apapun yang dia inginkan, Rangga Gading tidak pernah ditangkap oleh siapapun ketika ia mencuri. Suatu hari, setelah mencuri, Rangga Gading tidak sengaja bertemu seorang kakek tua yang berhasil merubah hidupnya. Kakek tua tersebut adalah seorang ulama yang tinggi ilmunya. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam hidup Rangga Gading, mengubahnya dari seorang pencuri menjadi seorang yang lebih baik. Rangga Gading meninggalkan jejak dalam sejarah Tasikmalaya. Salah satu jejaknya adalah tempat yang dinamakan Salawu, yang berasal dari kata sarawu atau segenggam. Tempat ini dinamakan demikian karena Rangga Gading menaburkan segenggam tanah hasil curiannya di sana agar tempat tersebut menjadi keramat. Legenda Ki Rangga Gading adalah cerita rakyat yang mengajarkan kita tentang pentingnya perubahan dan pertobatan. Meski awalnya seorang pencuri, Rangga Gading mampu berubah dan meninggalkan jejak positif dalam sejarah Tasikmalaya. Peninggalan sejarah. Jembatan Cirahong, jembatan multifungsi bersejarah. Jembatan Cirahong adalah jembatan kereta api yang berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Jembatan ini memiliki panjang 202 meter dan berfungsi sebagai penghubung antara wilayah perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis di atas Sungai Citandui. Jembatan Cirahong dibangun pada tahun 1893 sebagai bagian dari pembangunan rel kereta api jalur selatan di Pulau Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda. Uniknya, jembatan ini memiliki fungsi ganda. Bagian atas jembatan digunakan untuk lalu lintas kereta api, sedangkan bagian bawah jembatan digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Masjid Agung Manonjaya, masjid bersejarah dengan arsitektur khas. Masjid Agung Manonjaya terletak di Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1834 dan selesai pada tahun 1837, menjadikannya salah satu masjid tertua di Priangan Timur. Dari segi arsitektur, Masjid Agung Manonjaya memadukan desain Eropa dengan arsitektur tradisional Sunda. Masjid ini juga memiliki beberapa bangunan dan ruangan lain yang bersejarah, seperti serambi, mustaka Syekh Abdul Muhyi, dan struktur Saka Guru. Pendopo Kabupaten Tasikmalaya, bangunan bersejarah era kolonial Belanda. Pendopo Kabupaten Tasikmalaya adalah bangunan bersejarah yang telah ada sejak era kolonial Belanda. Bangunan ini berlokasi di Jalan R.A. Wiratanuningrat, Kelurahan Empang Sari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya. Pendopo ini berfungsi sebagai tempat untuk acara-acara resmi dan pertemuan. Ketiga peninggalan sejarah ini memberikan gambaran tentang kekayaan sejarah dan budaya Tasikmalaya. Dari jembatan multifungsi, masjid dengan arsitektur khas, hingga pendopo yang menjadi saksi bisu sejarah,
Setiap peninggalan sejarah ini memiliki cerita tersendiri yang menarik untuk diceritakan. Dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, Tasikmalaya terus menjadi kota yang menarik untuk dikunjungi dan dipelajari. Dari julukannya hingga tempat wisata menariknya, setiap aspek dari kota ini memberikan wawasan baru tentang kehidupan di Indonesia. Inilah kisah yang telah diceritakan berdasarkan rangkuman dari beberapa sumber. Untuk kebenaran detailnya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, Tuhan yang memiliki segala kisah kehidupan.